Sholat itu menonaktifkan ini. Saya sering pakai bahasa manas saja supaya gampang ya. Ibu bapak, wilayah kejiwaan disebut manas, wilayah ketuhanan disebut Isa. Makanya Isa sering disebut Rohul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, makanya disebut manusia gitu. Berarti kalau ibu bapak manasnya off, kesadaran lagi aktif nggak? Iya. Sekarang saya tanya, lebih sering menggunakan kesadaran atau lebih sering menggunakan pikiran yang mana? Nah, gitu. Betul nggak? Jadi ibu bapak sering berpikir nggak? Enggak, digunakan pikiran. Betul nggak? Jadi wilayah tengah ini output produknya apa? Habits. Sekarang saya tanya lagi. Berarti inani anallah, aku ini Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ngerti nggak maksudnya kalau kita relatekan ke sini? Setiap kamu terhadap semua decision dalam kehidupan. Karena kenapa? Simply yang tengah kita sebut ego. Udah gitu aja. Sampai sini dikit lagi ya, nambah satu diksi aja. Habis gitu, yuk kita ngerti habis ini. Berarti ada jasad paling kiri, ada kesadaran paling kanan, si ego, manas, jiwa, atau nafs di pertengahan nggak? Di pertengahan nggak? Pertengahan bahasa Arabnya barzah. Ibu bapak pernah dengar alam barzah nggak? Berarti alam barzah ketika overthinking ibu bapak lagi di alam barzah tuh. Lagi stres berlebih, lagi khawatir berlebih. Kenapa? Karena ego menguasai kesadaran. Makanya ketika kita melampaui alam barzah kita akan ketemu kesadaran. Kalau semua ada di wilayah kesadaran, ada judgement lagi nggak di antara kita? Nggak ada. Maka output selesai sholat, salam kanan, salam kiri, damai semuanya. Kenapa? Aku melepaskan dari semua barzahku, aku tidak ada penilaian di situ. Karena yang ada hanyalah damai dan welas asih. Gitu loh Bu, Pak. Jadi nanti make sense kenapa sholat ini penting banget gitu. Tapi kalau ini cuma Assalamualaikum, udah barzah nggak ngerti, Allahu Akbar, aduh jadi ingat kunci lah, jadi ingat masak lah. Betul nggak? Kenapa? Karena at least nggak ngerti mekanismenya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi dari tadi awal sampai mau di sini, saya cuma mau bicara bahwa ibu bapak, sholat adalah menyentuh kesadaran. Titik. Terhubung kepada kesadaran. Dah, itu aja yang pengen diceritain sederhananya. Jadi mengingat Allah. Ya, kalau kita, ya meskipun nanti kita ngerti bahwa kesadaran ini juga nggak bisa diceritain sih. Tetapi setidaknya kita menyadari bahwa aku adalah kesadaran yang selalu menyadari ini semua gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, nih contoh paling gampang, dikit lagi aja. Ibu bapak setiap apapun jiwa, outputnya akan menjadi memori. Memori akan menjadi pengalaman. Saya tanya, kalau kita ada pengalaman, harus ada yang menyaksikan pengalaman nggak kira-kira? Apa yang menyaksikan pengalaman? Kesadaran. Dah sekarang ngomong diri sendiri itu sadar bahwa diri yang sejati itu si sang sadar gitu kira-kira. Karena diri itu bisa nama. Diri itu bisa pikiran. Diri itu bisa perasaan. Bisa emosi. Betul nggak? Tapi kalau kita ngomongin the true self, I, diri yang sejati, semuanya sama. Ini nih. Kita semua, oke gini. Kita yang membedakan, kalau ini 1, ini 2, ini 3. Perbedaan kita sekarang 1, 2, atau 3? 1 dan 2. Jasadnya beda, manasnya beda. Betul nggak? Tapi 3-nya selalu sama nggak kira-kira? Berarti kalau kita udah melepaskan jasad, kita udah melepaskan manas, kita ada satu kesatuan nggak kira-kira? Udah nggak ngelihat lagi kamu OB, kamu jenderal, kamu kaya, kamu miskin. Nggak penting. Kenapa? Itu semua konstruktif dari manas. Maka di situ baru bisa ngomong, kemana aku melihat, itu wajahnya Allah.
Berarti kalau saya di level ini, saya cuma ngelihat kesadaran-kesadaran aja sih. Cuman bentuknya beda-beda, manasnya beda-beda gitu. Oke nggak? Sip? Ah, ibu bapak pengen bahas khusus sih jadi susah ya bahasannya ya. Tapi gini ya kira-kira ya. Oke ya? Dapat ya? Sip ya? Oke. Ya. Jadi intinya penting banget nggak untuk main ke kesadaran? Penting. Kalau enggak kita didorong sama ini. Sip? Nah, contoh. Sekarang ibu bapak lagi bangun nggak? Sekarang. Nah, bangun itu artinya panca indera nyala, pikiran nyala. Itu bangun. Lagi on dua-duanya. Nanti jam 9.10 malam. Nah, udah gini-gini nih. Itu ciri-ciri apa coba? Panca inderanya mau off. Tetapi begitu tidur mimpi, pikiran masih nyala. Maka orang yang stres, orang yang jiwanya nggak tenang, pasti susah tidur, Bu, Pak. Kenapa? Ininya bergejolak terus nih. Gitu, gelombang. Jadi sekarang orang tidur tuh belum tentu tidur loh. Baru panca inderanya off, tapi pikirannya nyala banget. Makanya dia mimpi, nightmare, apa. Kenapa? Dia ngambil dari memori gitu. Nggak tenang jiwanya. Makanya Bobo pernah dengar nggak? Kalau mau bobo, disuruh wudhu dulu. Pernah dengar nggak? Iya, bukan itu poinnya. Bersihin ini nih. Nah, sekarang saya tanya, waktu bangun sama waktu mimpi, yang pasti selalu ada siapa? Kesadaran. Maka kesadaran akan ada di sini, kesadaran juga akan ada di sini. Let's say, jiwanya tenang, di bawahnya namanya deep sleep atau tidur nyenyak. Panca indera off, pikiran off. Ini tenang banget di sini. Ini kalau kata orang Sunda, tibra, Bu, Pak. Tibra itu artinya deep sleep, enak, kualitas. Ini tidur 5 menit di sini, tenaganya top aja. Sekarang saya tanya, waktu deep sleep, kesadaran ada nggak? Karena apa buktinya? Bangun, aduh nyenyak tidur. Betul nggak? Tahu dari mana coba? Karena kesadaran nggak pernah bobo. Jadi kesadaran selalu menemani di 3 state ini nggak? Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang lagi bobo, panca inderanya off, salah satu ego yang terbesar datang dari panca indera. Maka orang lagi tidur nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berbuat jahat, betul nggak? At least egonya off. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah, bukan lagi puasa, ibadah dulu, bukan. The sleep of ego, menidurkan ego itu yang terpenting, gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dikit lagi, dikit lagi. Keseharian yang paling banyak hidup, yang tengah atau yang tengah? Ini pasti rata-rata. Karena bangun belum tentu sadar. Karena bangun cuma jadi robot aja sih, melakukan kegiatan play, udah kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, udah. Makanya Nabi Muhammad sampai bilang, banyak dari umatku yang tidur dan mereka akan bangun ketika mereka sudah mati. Maka nanti disebut antamutu qoblamutu, belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa coba? Lagi bangun gini, egonya matiin. Maka kalau ego mati lagi gini, maka nggak ada judgment di situ. Pasti pandai memaafkan, dermawan, mau nolong. Kenapa? Karena yang hadir adalah pure consciousness. Pure consciousness salah satu sifatnya adalah welas asih. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti sholat kaitannya hanya untuk melatih kita ke sini nggak kira-kira? Iya. Maka supaya hakim tegak kesadaran yang ditutupi oleh jiwa, yang ditutupi oleh manas, yang ditutupi oleh ego. Berarti penting untuk melampaui manas nggak? Iya.
Nah, fokus kita di kesadaran namanya khusyuk. Simpel, Bu, Pak. Orang yang khusyuk adalah orang yang melepaskan diri dari kebiasaan.